Banyak orang mengalami perasaan tidak terlihat di beberapa titik. Ini adalah perasaan yang kamu dapatkan saat masuk ke sebuah ruangan dan tidak ada yang melihatmu. Kamu ingin setidaknya diakui, tetapi sepertinya tidak ada yang memperhatikan kamu. Mungkin kamu merasa diabaikan atau dianggap remeh dalam lingkungan kerja, sekolah, atau rumah. Kamu bisa dikelilingi oleh orang-orang, namun merasa sendirian. Ini adalah perasaan yang sulit untuk dihilangkan dan seringkali membuat kamu kesepian dan terisolasi. Jadi, apa penyebabnya? Dan bagaimana kamu bisa mengubahnya? Kami telah menyusun daftar alasan mengapa kamu merasa seperti ini dan apa yang dapat kamu lakukan agar merasa diperhatikan. Nomor 1. Kamu diabaikan sebagai seorang anak. Merasa tidak terlihat bisa menjadi salah satu efek dari pengabaian masa kecil. Mungkin orang tua atau pengasuh utama kamu terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri sehingga mereka tidak memberi kamu perhatian. Mungkin mereka tidak memiliki kapasitas emosional untuk merawat kamu seperti yang kamu butuhkan sebagai seorang anak. Atau lebih buruk lagi, kamu dianiaya oleh pengasuh kamu. Perlakuan semacam ini tentu saja dapat mempersulit kamu untuk merasa seperti orang-orang di sekitar kamu benar-benar melihat kamu. Dan mungkin juga kamu membawa perasaan tidak terlihat ini hingga dewasa. Perasaan ini dapat mempersulit kamu untuk terhubung dengan orang lain dan mengembangkan hubungan yang benar-benar bermakna. Dan sementara banyak orang merasa sulit untuk mengatasi kenyataan bahwa mereka diabaikan sebagai anak-anak, tidak harus seperti ini. Ada beberapa cara. Kamu dapat mulai merasa lebih terhubung dan tidak terlalu terlihat. Bahkan jika kamu tidak memiliki seseorang untuk kamu saat kamu tumbuh dewasa, kamu dapat mulai menyembuhkan dengan membaca buku tentang pengabaian masa kanak-kanak, membicarakannya dengan orang-orang yang telah mengalami pengalaman serupa, dan menemukan cara untuk bersuara. Nomor 2. Kamu adalah korban narsisme. Merasa tidak terlihat juga merupakan pengalaman umum bagi orang-orang yang pernah menjadi korban narsisme. Narsisme sangat mementingkan diri sendiri, dan mereka memandang orang lain sebagai objek yang dapat digunakan untuk keuntungan mereka sendiri. Jika ada seseorang seperti ini dalam hidup kamu, mudah untuk merasa bahwa kamu tidak penting, dan itu karena bagi mereka, kamu tidak dibutuhkan. Kebutuhan, keinginan, dan perasaan kamu sama sekali tidak penting. Orang narsis cenderung membuat alasan atas perilakunya, menyalahkan kamu atas hal-hal yang bukan kesalahan kamu, atau menuduh kamu atas hal-hal yang tidak benar. Mereka bahkan mungkin memaksa kamu untuk mempercayai sesuatu yang tidak nyata. Mereka akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membungkam kamu dan menjaga diri mereka dari perasaan rentan atau salah dengan cara apapun. Bahkan jika itu berarti membuat diri mereka terlihat seperti monster dalam prosesnya. Jika seseorang memperlakukan kamu seperti objek dan membuat kamu merasa tidak terlihat, ada beberapa langkah yang dapat kamu ambil untuk menyembuhkan trauma dan kembali ke jalur kehidupan normal, dan mengembalikan harga diri kamu. Hal terpenting yang harus diingat saat berhadapan dengan seorang narsis adalah menjaga diri kamu tetap terpusat dan seimbang. Kamu perlu menghindari membiarkan mereka masuk ke dalam kulit kamu, dan cara paling efektif untuk melakukannya adalah dengan tidak mengambil apa yang mereka katakan atau lakukan secara pribadi. Yang terpenting, kamu harus menetapkan batasan tegas agar tidak terjebak dalam permainan mereka lagi. Nomor 3. Kamu mengalami depresi. Depresi pasti bisa membuat kamu merasa tidak terlihat. Ini seperti dunia di sekitar kamu adalah film yang kamu tonton. Orang-orang bergerak, berbicara, dan melakukan sesuatu, tetapi kamu bukan bagian dari cerita mereka. Mereka tidak melihatmu. Mereka bahkan tidak tahu kamu ada di sana. Ketika ini terjadi, sulit untuk mengingat bahwa itu hanya kondisi sementara. Rasanya, teman dan keluarga kamu tidak peduli lagi dengan kamu, atau bahkan tidak tahu siapa kamu. Segalanya tampak suram dan tanpa harapan, dan kamu merasa ingin menyerah. Tapi ketahuilah bahwa selalu ada harapan. Langkah pertama untuk merasa kurang terlihat adalah memahami apa masalahnya. Ada beberapa jenis depresi yang berbeda dan masing-masing menampilkan dirinya secara berbeda dalam hal gejala atau tingkat keparahan. Namun demikian, jika gejala kamu mengganggu kehidupan sehari-hari,
inilah saatnya mencari bantuan lebih cepat daripada nanti. Nomor 4. Kamu dilihat sebagai apa yang kamu lakukan, bukan siapa kamu. Jika kamu merasa tidak terlihat, itu mungkin karena orang hanya melihat kamu sebagai apa yang kamu lakukan atau layanan yang kamu berikan. Dengan kata lain, mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya dan apa yang membentuk kepribadian kamu. Misalnya, jika rekan kerja kamu hanya melihat kamu sebagai karyawan yang baik, tetapi tidak tahu bahwa kamu juga seorang teman yang baik, mereka mungkin tidak akan meminta kamu untuk nongkrong di luar pekerjaan. Atau mungkin seseorang di sebuah pesta hanya akan berbicara dengan kamu tentang karir kamu, tetapi bukan tentang hobi atau minat kamu. Dan itu karena mereka hanya mendengar tentang karir kamu. Tidak sulit untuk terjebak dalam siklus ketika kamu terus-menerus mengutamakan kehidupan profesional kamu. Tetapi penting untuk diingat bahwa ketika orang tidak tahu apa-apa lagi tentang kamu, mereka tidak akan pernah melihat orang yang sebenarnya di balik peran yang kamu mainkan di tempat kerja. Kamu bukan pekerjaan kamu. Kamu jauh lebih dari apapun yang kamu lakukan untuk mencari nafkah. Kamu adalah individu dengan perasaan, pikiran, dan pengalaman yang jauh melampaui apa yang kamu pilih untuk lakukan dalam hidup kamu secara profesional. Nomor 5. Kamu mungkin terlalu fokus pada ketidakamanan kamu. Jika kamu merasa tidak terlihat, mungkin kamu tidak hanya membayangkan sesuatu. Faktanya, kemungkinan besar rasa tidak aman kamu menghalangi kemampuan kamu untuk berteman dan menjalani ikatan dengan orang lain. Ketika kamu terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, apakah mereka menyukai kamu atau tidak? Atau jika mereka menilai kamu melupakan hal-hal positif tentang diri kamu. Tetapi ada banyak hal yang membuat kamu istimewa dan unik. Pikirkan tentang beberapa kualitas tersebut alih-alih berfokus pada bagaimana kamu tidak mengukurnya. Nomor 6. Kamu pemalu. Rasa malu adalah hal yang nyata, dan itu bisa membuat kamu merasa tidak terlihat, seperti tidak ada yang memperhatikan kamu. Tapi ini bukan hanya tentang dilihat oleh orang lain. Ini juga tentang melihat diri kamu sebagai seseorang yang penting. Jika kamu tidak tahu apa yang ingin kamu katakan atau lakukan, atau bagaimana kamu ingin menampilkan diri, akan sulit bagi orang lain untuk mengetahui siapa kamu dan apa minat kamu. Syukurlah, menjadi pemalu bukan berarti kamu tidak bisa menikmati hidup dan berteman. Itu hanya berarti kamu harus bekerja sedikit lebih keras daripada yang dilakukan beberapa orang. Kamu bahkan tidak perlu memaksakan diri dalam situasi di mana kamu akan berada di sekitar orang asing. Mulailah dengan bergaul dengan seseorang yang lebih nyaman dalam lingkungan sosial. Mereka sudah mengerti bahwa kamu pemalu, dan mereka akan membantu menjaga agar kamu tetap rendah hati sehingga kamu tidak merasa kewalahan. Nomor 7. Kamu terlalu peduli untuk menyenangkan orang lain. Jika kamu orang yang menyenangkan, kamu memiliki keinginan untuk membuat semua orang di sekitar kamu bahagia. Meskipun itu berarti mengorbankan kebutuhan dan keinginan kamu sendiri. Ini adalah tujuan yang mulia, tetapi juga bisa membuat kamu merasa terabaikan. Apalagi, selalu ada orang yang dengan senang hati memanfaatkan sifat baik kamu. Inilah cara mengubahnya. Mulailah dengan melakukan hal-hal untuk diri sendiri lebih dahulu dan terutama. Pastikan kebutuhan kamu terpenuhi sebelum kamu mulai mengkhawatirkan kebutuhan orang lain. Kamu mungkin merasa ini membuat kamu egois atau tidak baik, tetapi sesekali penting untuk mengatakan tidak. Kamu mungkin juga mempertimbangkan untuk menetapkan batasan dengan orang lain, sehingga mereka tahu di mana mereka berdiri bersama kamu dan mengapa. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua terima kasih.